Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminatul Husna. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Laba. A. Pengertian laba. Makna income dalam konteks perpajakan berbeda dengan makna income dalam akuntansi atau pelaporan keuangan. Dalam konteks perpajakan, income dimaknai sebagai jumlah kotor, sedangkan dalam konteks akuntansi, income dimaknai jumlah bersih. Tujuan pelaporan laba. Adapun pengertian dan cara pengukuran laba akuntansi dengan berbagai investasinya yang dapat digunakan antara lain: yang pertama, indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atau investasi. Yang kedua, pengukur prestasi dan kinerja badan usaha dan manajemen. Yang ketiga, dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Yang keempat, alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Konsep laba konvensional. Di sini Hendrickson dan Van Breda tahun 1992 mengatakan bahwa laba akuntansi yang sekarang berjalan konvensional masih problematik secara teoritis. Teori akuntansi memiliki beberapa kelemahan antara lain: yang pertama, laba akuntansi belum didefinisi secara semantik dan jelas sehingga laba tersebut secara institutif dan ekonomik bermakna. Yang kedua, penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham biasa atau resudal. Yang ketiga, prinsip akuntansi berterima umum atau bisa disebut dengan PABU sebagai pedoman pengukuran laba masih memberi peluang antar perusahaan. Yang keempat, karena didasarkan pada konsep cost historis, laba akuntansi secara umum belum memperhitungkan pengaruh perubahan daya beli harga. Dan yang terakhir, dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, investor dan kreditor memandang informasi selain laba akuntansi juga bermanfaat atau bahkan lebih bermanfaat, sehingga ketepatan laba akuntansi belum menjadi tuntutan yang mendesak. Konsep laba dalam tataran semantik. Konsep laba dalam tataran semantik berkaitan dengan masalah makna apa yang harus dilekatkan oleh perekayasaan pelaporan pada simbol atau elemen laba sehingga laba bermanfaat dan bermakna sehingga sebagai informasi. Pengukuran kinerja. Karena investor dan kreditor merupakan pihak yang dituju dalam pelaporan keuangan, dianggap bahwa mereka berkepentingan dengan informasi masa lalu untuk mengevaluasi prospek perusahaan di masa yang mendatang. Tujuannya adalah untuk mengisyaratkan bahwa laba periode dimaknai sebagai informasi tentang kinerja masa lalu yang meliputi daya melaba, akuntabilitas, dan efisiensi. Daya efisiensi merupakan konsep yang saling berkaitan. Kinerja perusahaan merupakan manifestasi dari kinerja manajemen, sehingga laba dapat pula diinterpretasi sebagai pengukur keefektifan dan keefisiensian manajemen dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Makna laba. Laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Berarti, laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya. Laba adalah kenaikan aset dalam suatu periode akibat kegiatan produktif yang dapat dibagi atau didistribusikan kepada kreditor. Dan dapat disimpulkan bahwa laba secara konseptual memiliki beberapa karakteristik umum sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan kemakmuran yang dimiliki atau dikuasai suatu entitas. Entitas di sini dapat berupa perorangan atau individual kelompok, individual, institusi, badan, lembaga, atau perusahaan. Yang kedua, perubahan terjadi dalam suatu kurun waktu sehingga dapat diidentifikasi kemakmuran awal dan kemakmuran akhir. Yang ketiga, perubahan dapat dinikmati, distribusi atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran, asalkan kemakmuran awal dipertahankan. Kemakmuran dapat berupa aset bersih, aset, modal, memegang saham, investasi, sumber daya ekonomi, dan uang.
Pendekatan transaksi. Pendekatan transaksi ini, laba diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi yang kemudian terakumulasi sebagai akhir periode. Nah, di pendekatan transaksi ini juga ada 5 keuntungannya. Yang pertama, komponen pembentuk laba bersih dapat dirinci dengan berbagai basis, di antara lain atas dasar produk atau pelanggan untuk kepentingan manajerial. Yang kedua, laba yang berasal dari berbagai sumber atau jenis transaksi dapat dipisah dan dilaporkan untuk kepentingan eksternal. Yang ketiga, perubahan aset dan kewajiban merupakan perubahan nilai yang diakui secara objektif pada saat perubahan terjadi akibat transaksi penjualan dan biaya dengan pihak eksternal. Yang keempat, jumlah rupiah dan jenis aset dan kewajiban secara otomatis tersedia pada akhir periode. Yang kelima, karena perubahan nilai pasar aset tidak diakui, artikulasi antara statement keuangan dapat dipertahankan, maka pendapatan dikurangi biaya akan sama dengan perubahan ekuitas pemegang saham. Pendekatan kegiatan. Pendekatan kegiatan ini dapat dianggap timbul bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan atau kejadian bukan sebagai hasil atau transaksi pada saat tertutup. Pendekatan pemertahanan kapital. Dengan konsep pemertahanan kapital, laba merupakan konsekuensi dari pengukuran kapital pada 2 titik waktu yang berbeda. Dan dengan konsep ini, elemen statement keuangan diukur atas dasar pendekatan aset kewajiban. Di sini ada beberapa jenis kapital. Yang pertama, kapital finansial. Kapital finansial adalah klaim pandangan dari jumlah rupiah atau nilai yang melekat tanpa memperhatikan fisik klaim tersebut. Wujud kapital tersebut adalah instrumen atau aset finansial. Dalam analisis statement keuangan tradisional, tingkat kembalian atas kapital finansial ini dinyatakan sebagai tingkat kembalian atas aset, total rate of return on asset, atau bisa disebut dengan ROA, yang dirumuskan sebagai berikut. Laba bersih ditambah dengan biaya bunga dibagi dengan aset total rata-rata. Nah, yang kedua, kapital fisis. Kapital fisis ini adalah sumber ekonomik yang dikuasai oleh entitas yang dipandang atau dimaknai sebagai kapasitas produksi fisis, yaitu kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Perbedaan utama antara konsep di atas, atau bisa disebut dengan perbedaan utama antara konsep jenis kapital atau dengan kapital fisis dengan kapital finansial, itu perlakuan terhadap pengaruh perubahan harga aset yang ditahan atau kewajiban yang ditanggung selama suatu periode seandainya pengaruh tersebut diakui. Pengukuran laba dengan mempertahankan kapital. Berbagai pendekatan penilaian kapital dan implikasinya terhadap penentuan laba adalah antara lain. Yang pertama, kapitalisasi aliran kas harapan. Yang kedua, penilaian pasar atas aset bersih perusahaan. Yang ketiga, setara kas sekarang. Yang keempat, harga masukan historis. Yang kelima, harga memasukkan sekarang. Dan yang keenam adalah mempertahankan daya beli konstan. Nah, sampai di sini untuk hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan atau kelebihan dari saya menyampaikan kata-kata, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.